Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an marhuma. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan perjumpaan kita ini perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti penghujung perjumpaan kita ini dijadikan perpisahan yang terlepas dari dosa. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Usulul Iman, yang mana matan ini adalah matan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih pada ma'rifatullah, ya, tentang bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun sub pembahasan kita adalah mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Yaitu mafatih ghaib itu ada 5, yaitu pintu-pintu gaib, gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 5. Jadi yang 5 ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sub bahasan ini ada satu hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita terjemahkan. Mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Pintu-pintu gaib, maksudnya hal-hal gaib, itu ada 5 dan itu tidak diketahui, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok hari kecuali Allah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi terhadap rahim itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Dan tidak ada yang mengetahui di mana seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumus saah illallah tabaraka wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari menuliskannya pada nomor 4697 dan pada nomor 7379. Kemudian adapun Imam Muslim disebutkan di sini adalah nomor 9 dan juga nomor 10. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita perjelaskan secara terperinci, ya. Muallif mengatakan di sini, hadza fi ikhtisas ilmi al-ghaib billahi azza wa jalla. Ini adalah ilmu ghaib yang hanya khusus diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan ghaib itu dibagi menjadi 2, ya. Ghaibun waqa'a wa qada fa ghaba an ba'd. Ada sesuatu yang ghaib itu telah terjadi, sebagian mengetahui, sebagian yang lain tidak mengetahui. Dan ini bukanlah hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-naw' ats-tsani wa huwa al-ghaibul ladzi sayati alladzi lam yaqa' ba'd
Fahada mimma yakhtassullahu azza wa jalla bihi. Kemudian ghaib yang kedua adalah perkara ghaib yang akan datang, yang belum terjadi, dan ini adalah khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian muallif mengatakan fal ghaibul madhi alimahu ba'dun nas. Ada permasalahan atau hal-hal ghaib yang terjadi zaman dahulu diketahui oleh sebagian manusia. Terutama kita, mungkin hal-hal ghaib yang terjadi zaman dahulu yang belum mereka ketahui, karena kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadis sehingga kita tahu. Wara'athul jin, ada juga hal-hal ghaib itu yang sudah diketahui atau dilihat oleh jin. Lihada yahsul minal arrafin annahum yastadilluna ala maqana al-masruq ma'a annahu ghaibun binisbati linnas. Makanya ada di kalangan jin itu mencuri berita dari langit, dan berita itu bagi manusia adalah hal yang ghaib. Tapi bagi jin itu bukanlah yang ghaib karena mereka sudah mengetahui seperti itu. Makanya ada hal ghaib itu yang sudah diketahui sebagian makhluk yang lain tidak. Lakin la yadul hadha fi iddia' al-ghaib li'annahum tukhbiruhumul jin bimakanihi. Fa huwa laysa minal ghaib alladhi ikhtassa Allahu azza wa jalla bihi. Adapun yang dikabarkan oleh pencuri berita, jin dan sebagainya itu bukanlah hal ghaib yang memang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi bukan itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan hadis ini sangat erat hubungannya ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan pada surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan hari kiamat, ilmus sa'ah. Yang pertama ini ya yang kita bahas. Kemudian Allah melanjutkan wa yunzilul ghaith, dan Allah menurunkan hujan ya. Wa ya'lamu fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga makhluk itu tidak mengetahui kapan mereka diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ini dengan hadis yang kita bacakan tadi sama ya, namun urutannya berbeda. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Wa hadha huwal ghaib alladhi yakun fil mustaqbal. Jadi apa yang kita bahas ini semua, yang 5 ini secara khusus adalah ilmu ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Wal qadrul qadim la ya'lamuhu ala ma sayaqa alaihi min hayatihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi wa qadarihi ila akhir dzalika illa Rabb Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir yang akan datang tidak ada yang mengetahui, dan bagaimana terjadinya, dan bagaimana sifat-sifatnya, kapan waktunya, di mana tempatnya, jumlahnya, ataupun hal-hal lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaum muslim harus meyakini ini. Jadi tidak ada yang mengetahui hal-hal ghaib yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita terhadap hal-hal yang ghaib yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, kita harus meyakini terutama yang 5 ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi ini adalah keimanan kita dan keyakinan kita
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu dan juga mengetahui hal ghaib yang 5 ini. Kemudian muallif mengatakan fal haditsu fihi itsbatu ilmi Rabb azza wa jalla bima sayakun. Jadi hadis atau pembahasan kita ini adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu terhadap apa yang akan terjadi. Ya, kita makhluk yang lemah. Makanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi esok hari. Ya, jangankan esok hari, 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian wa alimallah azza wa jalla al-mukhtas bihi fi asya' hadithah la ya'lamuha illa hu ka'ilm ma fil arham. Dan juga di sini muallif memulai membahas satu dari yang 5 ini. Allah Subhanahu wa taala lah secara khusus yang mengetahui apa yang akan terjadi ya. Dari ilmu-ilmu yang kita sebutkan ini seperti ilmu yang terjadi pada rahim wanita. Fala ya'lam ma fil arham illallah azza wa jalla. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang ada pada rahim itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ya ketika membahas tentang ilmu-ilmu ghaib ini tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan siapa yang menganggap mengetahui ilmu ghaib yang tidak diketahui orang semua, 1 menit. maka para ulama mengatakan ini telah kufur, keluar dari agama Islam. Makanya masalah ilmu ghaib ini tidak boleh kita sok-sok tahu ya. Umpamanya hari kiamat 2030 katanya. Ini seolah-olah dia mengetahui ilmunya padahal tidak. Siapa yang mengatakan seperti itu, maka harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan tentang rahim ini wa alima fil arham al-mukhtas bihi Allah Subhanahu wa taala yashmal kullama fil arham min janin wa halatihi. Jadi berbicara tentang kegaiban yang ada pada janin itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara terperinci. Bagaimana keadaan janinnya, bagaimana proses makannya dan sebagainya. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pembahasan kita pada ilmu ghaib ya. Wa alima fil arham al-mukhtas bihi Allah azza wa jalla yashmal kull ma fil arham min janin wa halatihi wa halal rahim wa ghadur rahim wa zdiyadihi. Jadi ilmu tentang apa yang terjadi pada rahim itu adalah ilmu yang khusus diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu meliputi semuanya apa yang ada pada rahim itu, baik janinnya, kondisinya, ya kondisi janinnya maksudnya, kemudian bahkan kondisi janin tadi atau kondisi rahim tadi. Kemudian bertambah dan berkurangnya ukuran apa yang ada pada janin itu. Wa ityanil ghada wad dam wa qillatu dzalik. Kemudian pertambahan darahnya, berkurangnya darahnya dan sebagainya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian wa taraqqal janin fi khalqihi. Kemudian juga perkembangan janin. Ya, perkembangan tumbuhnya hidung, tangan dan semuanya. Itu hanya Allah yang tahu. Ala hadhihi tafasil allati la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla.
Dan ini semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ditekankan oleh muallif, fa innal insana mahma wasala ilmuhu fa innahu la yastati' an ya'lam dhalika ala wajhi at-tafsil fi kulli ma yahsul. Adapun manusia walaupun mereka memiliki ilmu, umpamanya ilmu kedokteran yang sudah maju sekarang ini, mereka hanya mengetahui sedikit saja namun tidak mengetahui secara terperinci apa yang terjadi pada janin itu. Kemudian beliau tekankan walihada kalimatu ma fi qawlihi wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian kata yang Allah sebutkan pada ayat dalam surah Luqman ayat 34 tadi, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ma fil arham. Ini adalah bahasa Arab, adalah ma mausulah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya semuanya Allah mengetahui semuanya apa yang terjadi pada janin itu. Alladhi huwa kainun fil arham fa kullu ma yakun fil rahim ya'lamuhu Allah. Jadi apa saja yang terjadi pada rahim itu Allah ketahui. Adapun manusia tidak secara terperinci. Kemudian beliau tekankan kembali wa amma ma'rifatu halil janin alladhi fil rahim dzakar aw unsa. Adapun ilmu yang sekarang diketahui manusia pada janin itu, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, fahada yakhtassu billah fima qabla nafkhur ruh. Dan ini adalah ilmu khusus Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sebelum ruh ditiupkan, sebelum 120 hari. Adapun setelah itu manusia ketahui karena perkembangan ilmu yang dimiliki dunia kedokteran. Adapun sebelum itu dunia kedokteran pun tidak tahu apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Tidak diketahui. Tapi setelah ruh ditiup, disitulah muncul organ-organ tubuh yang menunjukkan bahwasanya janin itu laki-laki atau perempuan. Kemudian wa amma ma ba'da nafkhir ruh fa innahu yakhruj 'anil ilmi al-mukhtas billahi azza wa jalla. Oleh karena itu, setelah ruh ditiupkan pada janin itu, maka itu bukan ilmu ghaib lagi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Jadi masalah rahim ini yang diketahui Allah, yang hanya Allah ketahui secara khusus, yaitu sebelum ditiup ruh. Adapun setelah ditiup ruh, maka dunia kedokteran bisa saja tahu seperti itu. Tapi sebelum itu dunia kedokteran tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan, tidak tahu seperti itu. Kemudian ini diperkuat dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Dalam hadis lain disebutkan 40 yawman nutfatan, ya, seperti itu. Sesungguhnya kalian di dalam perut ibu kalian itu dikumpulkan, maksudnya 40 hari yauman itu sebagai nutfah. Nutfah itu setetes air mani lah, seperti itu, ya, cairan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari dalam berbentuk alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah, ya, yang mengisap. Alaqah itu, makanya dunia kedokteran tahu kenapa disebut dengan kata alaqah. Alaqah itu adalah kalau kita katakanlah pacat, ya, yang mengisap darah. Jadi seperti mengisap darah seperti itu. 40 hari juga. Mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian segumpal daging 40 hari. Jadi kita jumlahkan menjadi 120 hari, ya. Thumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah utus malaikat kepada janin tadi setelah 120 hari. Maka diperintahkanlah 4 hal. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, uktub amalahu, tulislah amalannya, perbuatannya, ya. Wa rizqahu, dan juga rezekinya. Wa ajalahu, dan umurnya. Kemudian
kondisinya syaqiyun atau sa'id. Kondisinya di dunia, apakah dia termasuk orang-orang yang susah atau orang-orang yang bahagia. Di sini menunjukkan bahwasanya setelah 120 hari diketahuilah janin atau kelamin janin tersebut, ya. Dalam riwayat lain disebutkan qala al-malak, malaikat berkata, "Ai Rabbi, dzakarun aw untha?" Wahai Rabbku, apakah janin ini laki-laki atau perempuan? Syaqiyun aw sa'idun, dia menjadi orang yang susah atau orang yang bahagia? Famar rizqu famal ajal fayaktubu dzalika fi batni ummihi. Maka itulah yang dituliskan para malaikat ketika bayi, maksudnya janin lah kita katakanlah, ketika janin itu masih berada di dalam perut atau rahim ibunya. Dan ini menunjukkan setelah 120 hari, maka apa yang ada pada janin itu bukan lagi ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lam al-malak ba'da mudhi hadhihi al-muddah hal huwa dzakar aw unsa. Jadi kita ketahui dalam hadis ini setelah 120 hari, maka malaikat itu pun tahu jenis kelamin yang ada pada rahim perempuan tersebut. Dan itu jugalah yang diketahui oleh ilmu medis. Bahkan ilmu medis lebih jauh lagi, ya. Biasa sekitar 5 bulan baru diketahui, ya. Sekitar 5 bulan, 5 kali 3 berarti 150, ya. 150 hari baru diketahui. Adapun malaikat 120 hari mereka ketahui laki-laki atau perempuan janin tersebut, seperti itu. Tapi intinya mau 120 hari atau 150 hari itu tidak lagi menjadi ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, namun setelah itu bisa diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala ta'ifatun minal ulama kana ba'dun nas idza ra'a batnal mar'ah ya'lam ma fiha hal huwa dzakar am untha. Ini muallif memberikan kita sebuah pernyataannya bahwasanya sebagian manusia ketika mereka melihat perut wanita, dia mengetahui apa yang ada dalam perut itu laki-laki atau perempuan. Imma bikashf ay min babil karamat, atau dari dia memiliki karamah, atau bidalail yastadillu biha imma bi syaklil batn aw al haraka aw ghairu dzalik, atau dengan pengalaman-pengalaman yang mereka ketahui dengan dalil bentuk perutnya. Jika bentuk perutnya lonjong umpamanya, maka laki-laki, atau jika bentuk perutnya agak melebar, perempuan umpamanya. Ini mungkin sebagian ada orang mengetahui, dan ini sebetulnya bukan lagi masalah gaib. Kan masalah gaib sebagaimana kita ketahui tadi, di atas 120 hari makhluk Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jenis kelamin yang ada pada janin tersebut. Tapi perlu kita ketahui, ilmu dalam rahim itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara terperinci. Yang diketahui manusia hanya beberapa saja. Perkembangan makanannya, aliran darahnya bagaimana, perkembangannya semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, seperti itu. Al-maqsud anna ma fil arham ammah bit tafsil wa mas'alatu hal ma fihi dzikr am ma fihi dzakar am untha hadhihi khassah wa laysat hiya kullu ma yadullu alaihi ikhtisasullah azza wa jalla bi ilmihi bima fil arham wa ma'naha wa dhabituha ma sabaq. Jadi muallif mengatakan maksudnya ma fil arham, apa saja yang ada pada rahim itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Adapun yang kita bicarakan tadi
seperti jenis kelaminnya, itu hanya sebagian ya, sebagian khusus atau sebagian kecil yang ada pada ilmu arham tadi, ilmu rahim tadi. Adapun yang lain masih banyak lagi hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia seperti itu. Jadi ini sebetulnya pembahasan kedua ya. Namun muallif terfokus dalam satu subbahasan ini, beliau hanya membahas tentang rahim tadi. Jadi ini ilmu ghaib yang hanya khusus diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Jadi kita sebagai ahlu sunnah yang memiliki akidah yang benar, kita harus meyakini apa yang terjadi di masa yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Jadi jika ada orang mengklaim, mengatakan besok akan ada begini dan begitu, jangan kita percaya, karena apa yang terjadi besok itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan kembali setelah segmen berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang mafatihul ghaib, ilmu-ilmu ghaib ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kita sebutkan adalah pengetahuan apa yang terjadi di masa depan. Itu hanya Allah yang mengetahui. Kemudian juga tentang apa yang terjadi pada rahim perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kemudian wala ya'lam mata ya'til matar, dan tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan. Walaupun sekarang mungkin banyak ilmu pengetahuan, mereka hanya mengetahui dari ciri-ciri saja. Awan, maksudnya langit berawan. Mereka menentukan hujan jam sekian, mereka tidak berani menentukan itu. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui kapan turun hujan, dan di mana turun hujan, dan kapan berhenti hujan tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Adapun indikasi-indikasi yang diberikan oleh sebagian yang memiliki ilmu tentang cuaca dan sebagainya, itu hanya sebagai ciri-ciri ataupun adapun penetapan secara pasti, mereka tidak bisa memastikan kapan turun hujan tersebut, karena ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, seperti itu. Kemudian wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan atau di mana seseorang tersebut wafat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betapa banyak orang musafir atau pergi dari negaranya atau dari kampung halamannya untuk menuju tempat dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering dengar seorang keluar dari rumahnya, berangkat ke negara fulan dan meninggal di negara itu. Kalau seandainya dia tahu dia wafat di tempat tersebut, dia tidak akan berangkat ke negara tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya di mana kita wafat dan kapan kita wafat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tahu. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah bekal kita setelah kematian, seperti itu. Kemudian wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menjelma sebagai manusia, beliau bertanya, "Mata sa'ah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril yang bertanya itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu hari terjadinya saja, yaitu hari Jumat. Kemudian ciri-ciri dekatnya hari kiamat tersebut. Adapun pastinya terjadinya jam berapa dan sebagainya, tahun berapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi permasalahan ilmu ghaib ini, terutama yang kita bahas yang 5 ini adalah ilmu ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita kaum muslimin wajib mempercayai hal-hal ghaib walaupun di luar nalar pikiran kita dan tidak bisa dicerna otak kita, kita harus mengimaninya, meyakininya. Ini sebagai tanda bukti kita dan juga tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak percaya ilmu ghaib yang Allah kabarkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Makanya para ulama mengatakan manid da'a ilmul ghaib bahwa kafir, siapa yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib maka dia kafir, dan juga orang yang tidak mengimani hal-hal ghaib yang Allah ajarkan melalui Al-Qur'an dan juga nabinya dari hadis, tidak meyakini itu, maka dia juga kafir, keluar dari agama Islam dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan sebagai faedah yang bisa kita ambil dari perjumpaan kita ini. Yang pertama adalah la ahad ya'lam ilmul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib dan secara khusus yang 5 ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengklaim dia mengetahui yang 5 ini atau salah satu dari yang 5 ini atau lebih, maka dia telah berbuat kufur. Dia telah keluar dari agama Islam dan juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedua, butlan kullu ilmin yadda'i sahibahu min khilal ma'rifatil ghaib kat tanjim wal kahana. Makanya sebuah kebatilan jika seseorang menganggap dirinya mengetahui hal-hal yang ghaib, ya, melalui ilmu-ilmu perbintangan dan juga perdukunan-perdukunan. Makanya perdukunan, ilmu-ilmu perbintangan, maksudnya perbintangan di sini bukan ilmu mengetahui planet ini, planet itu, bukan. Maksudnya di sini tanjim itu adalah sebuah ilmu yang menganggap bahwasanya planet-planet itu memiliki pengaruh buruk, ya, terhadap sesuatu, maksudnya terhadap manusia. Jika kondisinya seperti ini, maka manusia akan mengalami seperti ini, keburukan seperti ini. Maka itu tidak benar. Karena kebaikan dan keburukan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Adapun bintang-bintang, planet dan semuanya itu tidak memiliki pengaruh terhadap kebaikan dan juga keburukan makhluk. Adapun ilmu yang mempelajari bintang-bintang dan mereka tidak meyakini bintang itu memiliki pengaruh khusus keburukan kepada makhluk yang lain, maka itu tidak masalah. Makanya suatu kebatilan, ya, orang-orang yang menganggap dirinya itu memiliki ilmu ghaib
dengan ilmu yang dia dapat dari bantuan jin seperti perdukunan dan sebagainya. Makanya ancamannya pun besar. Man ata'arrafan, ya. Siapa yang mendatangi dukun, maka fala yuqbal, maka tidak diterima salatahu arba'ina yauman. Salatnya 40 hari. Kemudian jika dia mempercayainya, maka telah kufur terhadap apa yang datang dari Abul Qasim, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga adalah ilmu gaib itu terbagi dua. Ada ilmu gaib kulli, secara menyeluruh dia ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, hari kiamat sama sekali tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ilmu gaib juz'i. Ilmu gaib sebagian. Maksudnya sebagian makhluk mengetahui, sebagian makhluk yang lain tidak mengetahui. Nah, seperti yang kita katakan tadi, berita langit itu adalah bagi manusia itu hal gaib. Dan jin bisa saja mengetahuinya dengan mencuri berita seperti itu. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahwasanya terkhusus pada janin yang ada pada rahim itu sebelum 120 hari hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah jenis kelamin janin itu laki-laki atau perempuan, hanya Allah yang mengetahui. Adapun setelah itu ya malaikat mengetahuinya, karena malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Adzakarun au unsa?" Ya Allah, apakah dia laki-laki atau perempuan? Jika laki-laki maka tumbuhlah organ laki-lakinya dan sebagainya. Begitu juga dunia medis. Setelah 120 hari mereka tahu ya janin itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang kelima yang bisa kita ambil adalah bahwasanya apa-apa saja yang akan terjadi di besok hari atau masa yang akan datang, kita tidak boleh mengklaim kita mengetahuinya. Karena hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Masa yang akan datang ya, semuanya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya berbicara tentang hujan. Kita harus meyakini tidak ada yang mengetahui hujan itu kapan turun dan tidak ada yang bisa menahan hujan itu turun. Adapun yang mengakui dia pawang hujan itu tidak benar. Pawang hujan itu kadang betul, kadang tidak. Banyaknya tidak betul. Karena tidak ada yang bisa menahan hujan. Kalau Allah sudah takdirkan hujan turun, maka hujan itu akan turun walaupun ada ratusan ribuan pawang hujan, hujan itu akan tetap turun. Karena itu adalah masalah ilmu gaib dan tidak bisa ditahan. Jika Allah katakan turun hujan di Medan, maka akan turun. Tidak ada yang bisa menahan. Seperti itu. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya masalah mati. Mati ini adalah hakiki, benar, nyata. Dan setiap makhluk akan tertimpa yang namanya mati. Dan ini harus kita yakini sebagai muslim. Dan yang perlu kita persiapkan adalah apa-apa saja yang bisa kita dapatkan kebaikan setelah kematian. Seperti amal soleh, berbakti kepada orang tua, sholat, berzakat, puasa, haji, dan sebagainya. Bukan kita cari kapan kita wafat, kapan kita mati. Itu tidak akan kita ketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian yang terakhir adalah masalah hari kiamat. Masalah hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ikhwan. Kalau ada orang mengakui, mengklaim dirinya tahu hari kiamat tahun sekian, yakinlah orang itu pendusta dan juga pembohong. Jangan kita yakini. Dan sudah banyak kasus seperti ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan juga menambah wawasan kita dan juga ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.